Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Seperti biasa teman-teman semua, insya Allah pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita tentang kitab Al-Arba'in fin Nahwi wa Sharhi wa Lughat. Kalau kemarin kita sudah selesai membahas tentang isim yang dibaca rofa, dibaca nasab, dibaca jar, kemudian pembagian isim zohir dan isim domir. Insya Allah pada hari ini kita akan meneruskan teman-teman semua, yaitu pada pembahasan tentang i'rab. Jadi hari ini membahas tentang i'rab teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang sudah punya kitab Arba'in bisa langsung saja dibuka di halaman ke-29. Dan bagi teman-teman yang belum punya kitab Arba'in bisa langsung chat di nomor WA saya 0857 7179 7424. Insya Allah nanti saya akan kirimkan PDF Arba'innya secara gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman bisa dilihat di halaman ke-29 ini membahas tentang i'rab. Jadi i'rab apa i'rab nih? Teman-teman bisa dilihat di sini nih, paling atas nih. Ini saya zoom aja ya, saya zoom sambil saya jalankan. I'rab adalah perubahan akhir kalimat disebabkan beberapa amil yang masuk di dalam lafaz atau kira-kiranya. Ini keterangannya di sini nih. Nah, ini keterangannya. Jadi i'rab itu teman-teman adalah perubahan akhir kalimat disebabkan beberapa amil yang masuk di dalam lafaz atau kira-kiranya. Jadi gampangnya i'rab adalah perubahan akhir kalimat pokoknya. Lah, berubahnya itu sebab ada amil yang masuk di dalam lafaz, artinya zohiroh atau kelihatan. Sedangkan dikira-kira kan artinya muqaddarah atau apa, zohiroh artinya kelihatan, sedangkan yang dikira kira-kiranya maksudnya muqaddarah, artinya itu dikira-kirakan. I'rab itu ada 4 teman-teman semua. Di sini bisa kita tahu di i'rab itu ada 4. Jadi i'rab itu ada 4. Apa saya sebutkan? Rofa, nasab, jar, jazm. I'rab ada 4, rofa, nasab, jar, jazm. I'rab yang masuk pada kalimat isim ada 3 teman-teman. Rofa, nasab, dan jar. Jadi isim itu i'rabnya ada 3, rofa, nasab, dan jar. Sedangkan kalimat fi'il i'rabnya ada 3 juga, yaitu rofa, nasab, dan jazm. Ini perbedaannya antara jar dan juga jazm. Kang, kalau kalimat i'rab, i'rabnya punya nggak? Nggak ada. Jadi i'rab ini khusus masuk pada kalimat yang mu'rab. Berhubung kalimat yang mu'rab cuma ada 2, kalimat isim dan kalimat fi'il, jadi yang punya i'rab hanya kalimat isim dan kalimat fi'il. Kalau kalimat huruf selama-lamanya mabni, teman-teman semua. I'rab ada 4, rofa, nasab, jar, jazm. I'rab yang masuk pada kalimat isim ada 3, rofa, nasab, jar. I'rab yang masuk pada kalimat fi'il juga ada 3, rofa, nasab, jazm. Insyaallah pada hari ini kita i'rab jar itu khusus masuk pada kalimat isim. Sedangkan i'rab jazm khusus masuk pada kalimat fi'il. Jadi i'rab rofa, nasab bisa masuk di isim dan juga fi'il. Sedangkan i'rab jar khusus masuk pada kalimat isim. I'rab jazm khusus masuk pada kalimat fi'il. Di sini di halaman ke-29 ini membahas tentang i'rab rofa. I'rab rofa ya kalau kita biasa kita ketahui ya, bahasa gampangnya itu kalau tanda-tandanya ya doma yang umum. Tapi yang asli i'rab rofa itu alamatnya ada selain doma. Jadi teman-teman semua, i'rab rofa mempunyai 4 alamat. Alamat itu tanda-tanda. Jadi i'rab rofa itu tanda-tandanya ada 4. Apa saja? Doma. Ini doma, waw, alif, dan nun. Jadi yang pertama ini doma. Alamat doma itu adalah alamat asli dari i'rab rofa. Sedangkan waw, alif, dan nun itu menjadi alamat niyabah teman-teman, atau alamat pengganti. Jadi i'rab rofa itu paling banyak alamatnya doma. Sedangkan waw, alif, dan nun itu hanya menjadi alamat pengganti atau alamat niyabah. I'rab rofa terbagi menjadi 2 teman-teman. I'rab rofa apa? Alamat doma menjadi alamat i'rab rofa terbagi menjadi 2. Ada dhammah zahirah dan juga ada dhammah muqaddarah. Dhammah zahirah artinya dhammahnya kelihatan, sedangkan muqaddarah artinya dikira-kirakan. Yang zahirah, dhammah zahirah menjadi alamat i'rab rofa itu terletak pada 4 tempat. Apa saja bisa dilihat di sini teman-teman. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari sahih akhir alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un.
Jadi 4 ini isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim dan fi'il mudhari sahih akhir alladzi lam yatasil bi akhir syai'un. Ketika rafa alamatnya dhammah dhahirah. Dhammah dhahirah itu artinya dhammahnya kelihatan, teman-teman. Nah, isim mufrad itu terbagi menjadi dua. Isim mufrad terbagi menjadi dua, ada yang munsharif dan juga ada yang ghairu munsharif. Teman-teman bisa dilihat di sini. Isim mufrad ada dua, ada yang munsharif dan ada yang ghairu munsharif. Mereka sudah sempat saya bahas sedikit. Munsharif itu teman-teman artinya isim yang ada tanwin al-mudhaf. Sedangkan ghairu munsharif artinya isim yang tidak ada tanwin al-mudhaf. Misal ada lafaz zaidun. Teman-teman bisa dari sini ada lafaz zaidun. Zaidun ini namanya kalimah isim. Isimnya itu isim mufrad. Isim mufradnya isim mufrad munsharif. Kenapa kamu dinamakan isim mufrad? Karena menunjukkan mana satu. Pokoknya kalau ada kalimat isim kok menunjukkan mana satu, tidak menunjukkan mana banyak, tidak menunjukkan mana dua, dan tidak menunjukkan mana banyak, itu namanya isim mufrad. Tapi kalau ada kalimat isim yang menunjukkan mana dua, namanya isim musanna. Kalau ada kalimat isim yang menunjukkan mana banyak, itu namanya jamak. Di sini contohnya isim mufrad munsharif, contohnya zaidun. Zaidun ini dinamakan isim mufrad munsharif. Berhubung zaidun ini namanya isim mufrad munsharif, maka alamatnya ketika rafa yaitu dhammah dhahirah. Misalnya teman-teman saya buat contoh di sini. Misal ada lafaz daraba zaidun amron. Daraba telah memukul zaidun zaid amron kepada amr. Ya teman-teman, kita bisa lihat di sini ada lafaz doroba zaidun amran. Kelihatan nggak di papan tulisnya? Kelihatan. Nah, ini memastikan soalnya kadang-kadang saya rekaman juga kadang nggak kelihatan, kadang-kadang di bawah. Jadi dipastikan aja. Ada apa teman-teman? Misalnya lafaz doroba zaidun amron. Nah, zaidun, coba kita tarik bareng-bareng. Zaidun, oh dari lafaz dorobanya deh. Doroba, teman-teman bisa lihat halaman 1 itu di situ ada metode fi'il mabni. Jadi doroba ini sesuaikan dengan metode fi'il mabni. Doroba kalimah fi'il madi. Sebab patut tak tanis sakinah. Mabni atau mu'rab? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Doroba mabni apa? Mabni fathah. Sebab tidak bertemu dengan waw jamak dan dhamir rafa mutaharik. Zaidun, Kang, katanya di sigutnya. Ya, nanti kita insya Allah bahas sigutnya nanti di saat membahas halaman ke 35 biar satu persatu sedikit demi sedikit. Kang, katanya kalau belajar itu harus rakus ilmu. Memang benar, tapi cuman kadang-kadang ada beberapa di antara kita yang mungkin belum paham keterangan sebelum-sebelumnya. Makanya ini pelan-pelan dulu ya. Lafaz daraba zaidun amron. Zaidun kalimah isim sebab tanwin dan musnad ilaih. Ini zaidunnya pakainya metode isim mu'rab. Jadi kenapa kan kok pakainya metode isim mu'rab bukan isim mabni? Karena zaidun ini tidak berupa isim mabni. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kalimat isim yang tidak berupa isim mabni, maka namanya isim mu'rab. Lah, kalau isim mu'rab deteksinya pakai metode isim mu'rab. Ada lafaz zaidun. Zaidun kalimah isim sebab tanwin dan musnad ilaih. Ini ada tanwinnya. Ini tanwin. Dikatakan musnad nilai karena zaidun ini menjadi fa'il. Zaidun mu'rab atau mabni? Mu'rab. Sebab bisa berubah. Zaidun bagaimana berubahnya? Zaidun, zaidan, zaidin. Zaidun i'rabnya rafa. Sebab fa'il isim zahir. Kemarin kan sempat dibahas bahwasanya isim yang dibaca rafa itu ada 7. Sebutkan fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobarnya mubtada, isimnya kana wa akhwatiha, khobarnya inna wa akhwatiha, tabil marfu, naat, atof, taukid, badal. Jadi zaidun ini namanya i'rabnya rafa sebab fa'il isim zahir. Zaidun alamatnya dhammah zahirah. Kenapa dikatakan dhammah zahirah? Karena ada dhammah dan dhammahnya kelihatan. Kelihatan kan teman-teman, bisa lihat kan ada dhammahnya. Nah, maka namanya dhammah zahirah. Ini karena sebab isim mufrad munsharif. Jadi zaidun ini berhubung isim mufrad munsharif, maka alamatnya ketika rafa itu dhammah zahirah. Kurang lebih seperti itu teman-teman prakteknya. Jadi nanti ini bakal masuk metode yaitu pada pertanyaan alamatnya apa, sebab apa. Yang munsharif contohnya zaidun, kembali lagi ke halaman 29. Yang munsharif contohnya zaidun, yang ghairu munsharif contohnya ahmadu. Ahmadu ini namanya isim mufrad ghairu munsharif. Kang, kenapa namanya ghairu munsharif? Karena
isim yang tidak ada tanwin al-mudhof. Kan jelas nih, Ahmadu, tanwinnya ada nggak? Nggak ada. Ada alnya nggak? Nggak ada juga. Menjadi mudhof nggak? Nggak juga. Maka namanya isim mufrad ghairu munsharif. Berhubung isim mufrad ghairu munsharif, maka i'rabnya apa alamatnya ketika rafa juga sama, yaitu dhammah dhahirah. Selanjutnya teman-teman, yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir itu kalau di halaman 45 teman-teman bisa dilihat ada definisi atau tarif. Jamak taksir itu adalah isim yang menunjukkan mana banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Jadi bahasa gampangnya jamak taksir itu yang menunjukkan mana banyak, atau biasa kalau di kitab kita baca mananya beberapa, itu namanya jamak taksir. Dan berubah dari bentuk mufradnya. Jamak taksir juga ada dua, ada munsharif dan ghairu munsharif. Munsharif seperti contoh lafaz rijalun. Rijalun ini artinya beberapa lelaki. Nah, rijalun ini alamat dhammah dhairah karena jamak taksir munsharif. Jadi misal ada lafaz daraba rijalun, rijalun kalimah isim sebab tanwin dan musnad ilaih, mu'rab atau mabni, mu'rab sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Rijalun, rijalan, rijalin. I'rabnya rafa sebab fa'il isim zahir. Alamannya dhammah dhahirah sebab jamak taksir munsharif. Begitu juga dengan lafaz masajidu. Masajidu ini namanya jamak taksir ghairu munsharif. Mufradnya masjidun. Kalau tadi rijalun mufradnya rajulun. Masjidun jamak taksirnya masajidu. Kan kenapa enggak masajidun? Karena masajidu ini jamak taksir ghairu munsharif. Lanjutnya, yang ketiga adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu teman-teman bisa juga dilihat di halaman 45. Pokoknya di halaman 45 itu insya Allah lengkap tentang tarif atau definisi-definisi yang ada di Arba'in. Jadi teman-teman gampang aja bisa langsung, kalau mau loncat dulu ke sana ya juga monggo ya. Jadi dihafalin dulu atau dibaca-baca sedikit. Jadi jamak muannats salim itu adalah isim yang menunjukkan mana banyak, yang akhirnya diberi tambahan alif ta. Kalau jamak taksir kan yang berubah dari bentuk mufradnya, sama-sama menunjukkan mana banyak. Tapi akhirnya kalau jamak muannats salim itu diberi tambahan alif ta. Ada lafaz muslimun di jamak muannats salim kan menjadi muslimatun. Nah, begitu teman-teman. Jadi ada lafaz muslimatun. Ini alamatnya dhammah dhahirah sebab jamak muannats salim. Nah, saya jamak muannats salim ada pembagian juga. Ada yang asli, ada yang mulhaq. Asli itu artinya memenuhi syarat, sedangkan mulhaq artinya tidak memenuhi syarat. Nanti dibahasnya nanti aja. Yang keempat adalah, yang terakhir adalah fi'il mudhari sahih akhir alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari sahih akhir artinya fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf sahih. Alladzi lam sahih akhir alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un itu artinya akhirnya tidak berupa alif tasniyah, waw jamak dan ya muannas mukhatabah. Ini sudah sempat dibahas di halaman ke berapa ya? Halaman ke-13 yang masalah tentang fi'il mudhari. Seperti contoh lafaz yadribu. Jadi kalau kita menemukan lafaz yadribu, waduh gak bisa di zoom nih. Ada lafaz yadribu ini teman-teman. Ini yadribu ini alamannya dhammah dhahirah sebab fi'il mudhari sahih akhir alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi ada lafaz yadribu, coba kita tarkib. Yadribu. Kalau yadribu narkibnya pakai metode fi'il yang mu'rab. Yadribu. Yadribu kalimah fi'il mudhari sebab kemasukan huruf mudhara'ah. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Yadribu, yadriba, yadrib. Jadi yadribu itu ala apa? I'rabnya rafa sebab sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Nah, terus yadribu alamatnya dhammah dhahirah sebab fi'il mudhari sahih akhir alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Lanjut. Selanjutnya saya sudah membahas tentang dhammah yang dhahirah, ada yang dhammah muqaddarah. Kalau tadi dhahirah itu teman-teman artinya kelihatan, sedangkan muqaddarah artinya dikira-kirakan. Jadi kalau ada lafaz zaidun kan jelas no. Kita tahu zaidun. Oh, alamatnya dhammah dhahirah. Dhammahnya kelihatan. Jadi alamat itu bahasa gampangnya kita coba kalau masih baru mungkin melihat harokat akhirnya. Tapi kalau muqaddarah itu artinya dikira-kirakan. Yang dhammah muqaddarah menjadi alamat rafa terletak pada 5 tempat. Isim maksur, isim manqus, isim yang mudhaf pada mutakalim, hikayah mufrad, fi'il mudhari mu'tal akhir alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang pertama teman-teman di sini ada isim maksur. Isim maksur teman-teman bisa dilihat di sini. Isim maksur ada nih keterangan yang atas nih, yang keterangan atas nih. Isim maksur adalah isim yang akhirnya berupa alif lazimah sebelum akhir di fathah.
sebelum akhir di fathah. Misal ada lafaz Musa. Musa ini namanya isim maksur karena isim yang akhirnya berupa alif lazimah sebelum akhir di fathah. Contohnya Musa. Musa ini teman-teman dinamakan domah muqaddarah karena domahnya dikira-kirakan. Coba teman-teman lihat ada lafaz Musa. Teman-teman mungkin kalau yang masih baru mungkin ini alamatnya apa ya? Alamatnya pasti teman-teman ngiranya itu fathah. Padahal yang asli bukan fathah, tapi alamatnya dhammah muqaddarah. Kau tahu kan dhammah muqaddarah? Dari hasil pengalaman. Jadi ilmu itu yang asli dari hasil pengalaman. Ilmu itu kan kata Pak Ye ialah dari hasil mengetahui sesuatu yang sudah diketahui. Ini dari hasil pengalaman kita bisa mengatakan itu dhammah muqaddarah karena dari hasil pengalaman. Ada lafaz Musa. Ini namanya dhammah muqaddarah sebab isim maksur. Ya, sebab isim maksur. Jadi kalau ada isim maksur ketika rafa alamannya dhammah muqaddarah. Musa kan gak jelas perubahannya. Musa bagaimana berubahnya? Musa, Musa, Musa. Ini yang namanya muqaddarah. Berbeda dengan apa? Zaidun. Zaidun bagaimana berubahnya? Zaidun, Zaidan, Zaidin. Jelas perubahannya. Kalau Musa kan perubahannya dikira-kirakan. Selanjutnya yang kedua adalah isim manqus. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau tadi isim maksur adalah isim yang akhirnya berupa alif lazimah sebelum akhir di fathah. Kalau isim manqus, isim yang akhirnya berupa ya lazimah sebelum akhir di kasroh. Alif dan ya lazimah itu adalah alif, maksudnya itu asli. Emang balungan katanya gitu. Seperti contoh lafaz al-qadi. Ini namanya isim manqus karena akhirnya berupa ya lazimah dan sebelum akhir di kasroh. Lah, isim manqus ketika rofa alamannya juga dhammah muqaddarah. Sebab isim manqus. Jadi kalau ada lafaz al-qadi, bagaimana berubahnya? Al-qadi, al-qadiya, al-qadi. Pasti teman-teman ngira awalnya, wah, ini alamannya kasroh muqaddarah nih, apa kasroh nih? Salah. Tadi apa? Tapi al-qadi itu alamannya dhammah muqaddarah sebab isim manqus. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Yang nomor 3 adalah isim yang mudhaf pada ya mutakalim. Contohnya gulami. Gulami ini alamannya dhammah muqaddarah sebab isim yang mudhaf pada ya mutakalim. Karena gulami perubahannya gulami, gulami, gulami. Ini nanti teman-teman akan tahu contoh alamat-alamat rafa nasab jarnya. Nanti kalau nggak salah di halaman ke 31 nanti ada. Dan contohnya itu di halaman 33 ada. Yang selanjutnya hikayah mufrad. Hikayah mufrad contohnya akbaru. Akbaru ini namanya dhammah muqaddarah. Kang, itu domanya kelihatan kok. Memang domanya kelihatan. Cuman kan domah yang ada di sini maksudnya harokat domanya itu bukan cuma di robnya rofa doang, bukan. Tapi ya ketika dia rofa, ketika dia nasab, ketika dia jar tetap berubahnya akbaru, akbaru, akbaru. Makanya lafaz akbaru ini namanya alamatnya dhammah muqaddarah sebab hikayah mufrad. Yang nomor 5 atau yang terakhir adalah fi'il mudhari mutal akhir alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Kalau tadi fi'il mudhari sahih akhir, artinya akhirnya berupa huruf sahih adalah lafaz yadribu. Yadribu, ya dot ro ba. Nah, berhubung huruf terakhirnya huruf ba, maka namanya sahih akhir. Tapi berbeda dengan lafaz misal lafaz yaksha. Yaksha aslinya yakshaya. Berhubung ya kha shin ya, berhubung huruf terakhirnya huruf ya dan huruf ya ini huruf ilat. Yaksha ini emang dia itu alif alif waw ya. Yang mau contohnya seperti yakzu lah, yang gampang teman-teman. Yakzu itu aslinya yakzua. Itu apa namanya? Ya, ghin, za sama waw. Berhubung terakhirnya huruf waw dan huruf waw itu huruf ilat, maka namanya fi'il mudhari mutal akhir. Makanya teman-teman kalau fi'il mudhari itu diingat-ingat kalau di akhirnya berupa huruf sahih namanya sahih akhir. Tapi kalau akhirnya berupa huruf ilat namanya mutal akhir. Jadi teman-teman harus hafal juga huruf ilat. Huruf ilat ada 3. Sebutkan alif waw ya. Kalau huruf sahih ada 26. Sebutkan alif hamzah ba ta jim ha kha dal dal ra zai sin shin shad ta dha ain ghin fa qaf kaf lam mim nun ha. Ini semua bisa teman-teman cek di halaman ke-6. Jadi kalau fi'il mudhari mutal akhir ala dalam tasbih syai'un itu ketika rafa alamannya dhammah muqaddarah. Ya contohnya ada 3 alif waw ya. Yang alif contohnya yaksha, yang waw contohnya yakzu, yang ya contohnya yarmi. Yaksha ini bukan ya teman-teman, tapi alif. Alifnya namanya alif layyinah. Maaf tadi keterangan saya salah. Yaksha ini namanya alif layyinah.
Jadi misal ada lafaz yaksha, yaksha kalimah fi'il mudhari sebab kemasukan huruf mudhara'ah, murabat mabni, murab sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Yaksha, yaksha, yaksha. I'rabnya rafa sebab sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Alamatnya dhammah muqaddarah sebab fi'il mudhari mutal akhir alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Nah, itu untuk alamat yang dhammah atau alamat aslinya. Yang kedua adalah waw. Jadi waw ini menjadi alamat rafa terletak pada dua tempat. Ada jamak mudzakkar salim dan juga asma sitah. Kalau tadi jamak taksir isim yang menunjukkan mana banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Kalau jamak muannats salim isim menunjukkan mana banyak yang diberi tambahan alif ta. Kalau jamak mudzakkar salim itu isim yang menunjukkan mana lelaki banyak yang akhirnya berupa wawun atau ya nun sebelumnya di kasroh. Jamak mudzakkar salim itu ada dua. Di sini kan tulisannya jamak mudzakkar salim asli dan jamak mudzakkar salim mulhaq. Gampangnya jamak mudzakkar salim itu ada dua, ada yang asli ada yang mulhaq. Asli artinya memenuhi syarat, sedangkan mulhaq itu artinya tidak memenuhi syarat. Teman-teman gak harus hafal syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Yang penting teman-teman tahu bentuknya, tahu prakteknya, sering menemukan insya Allah jadi nanti tahu-tahu sendiri. Yang jamak mudzakkar salim masih seperti contoh lafaz az-zaiduna. Ya ada lafaz az-zaiduna. Ini namanya jamak mudzakkar salim. Berhubung jamak mudzakkar salim jadi alamatnya waw. Nih, alamatnya waw. Jadi az-zaiduna itu perubahannya az-zaiduna, az-zaidina, az-zaidina. Alamatnya waw ya ya. Jadi ketika rafa alamatnya waw. Jadi ingat kalau jamak mudzakkar salim ketika rafa alamatnya waw, teman-teman. Bukan doma, bukan zohir ataupun muqaddar bukan, tapi az-zaiduna alamatnya waw sebab jamak mudzakkar salim asli. Begitu juga dengan yang mulhaq, contohnya sinuna juga sama. Yang kedua adalah asma sita. Asma sita kan teman-teman insya Allah udah hafal. Asma sita ada 6. Sebutkan abuka, khuka, hamuki, fuka, du, malin, hanuka. Abuka, khuka, hamuka, fuka, du. Abuka, khuka, hamuki, fuka, du, malin, hanuka ini semuanya ketika rofa. Nanti ketika nasab beda lagi jadinya abaka. Ketika jar beda lagi jadinya abika. Nah gitu. Jadi abuka ini alamatnya waw sebab asma sita. Yang ketiga adalah alamatnya alif. Jadi yang pertama dhamma, dhamma ini alamat asli. Yang kedua waw, waw ini juga ada alamat pengganti atau alamat nyabah. Begitu juga dengan alif. Alif menjadi alamat yang relevan terletak pada beberapa tempat. 1. Sebutkan isim mutsanna. Sama halnya dengan jamak mudzakkar salim. Isim mutsanna juga ada 2, ada yang asli ada yang mulhaq. Asli artinya memenuhi syarat, sedangkan mulhaq artinya tidak memenuhi syarat. Ini banyak nih. Syarat-syarat isim mutsanna itu ada banyak. Kalau tadi jamak mudzakkar salim kalau nggak salah cuma ada 4, ada yang 6, ada yang 4. Kalau asma sita, kalau isim mutsanna, syarat-syarat isim mutsanna itu ada yang asli kalau nggak salah ada 8, teman-teman. Isim mutsanna ada asli ada mulhaq. Yang asli contohnya az-zaidani. Jadi ada lafaz az-zaidani, jaa az-zaidani, ja'atlah datang az-zaidani, zaid 2. Az-zaidani ini kalimat isim sebab al dan musnad ilaih. Murab sebab bisa berubah. Berubahnya az-zaidani, az-zaidaini, az-zaidaini. I'rabnya rafa sebab fa'il isim zahir. Alamatnya alif sebab isim mutsanna asli. Sebagaimana yang tadi sudah saya katakan bahwasanya kalau ada yang menunjukkan mana 1 namanya isim mufrad, menunjukkan mana 2 namanya isim musanna, menunjukkan mana banyak namanya jamak. Jamak ada 3, jamak taksir, jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim. Yang menunjukkan mana banyak dan berubah dari bentuk mufradnya namanya jamak taksir. Yang menunjukkan mana banyak dan akhirnya diberi tambah alif ta namanya jamak muannats salim. Yang menunjukkan mana lelaki banyak dan akhirnya berupa waw atau ya nun yang dikasar namanya jamak mudzakkar salim. Kang kok cepet banget, Kang? Kalau kita itu kata Pak Yi, kalau kita jawabnya cepat menunjukkan ya kita berarti udah bisa. Nanti tinggal gimana teman-teman ngikutin aja. Kang pelan-pelan ya, nanti saya pelanin sedikit. Cuman nanti kalau sampai cobalah sekalian teman-teman yang teman-teman sosial media yang mungkin di rumah atau mungkin ada niatan pengen kalau mubarak, coba deh main-main sekali-sekali kalau mubarak. Insya Allah santai-santai di sini nih. Saking seringnya ditanya sama Pak Yai, diberi sama Pak Yai, ditikur sama Pak Yai. Wah, Masya Allah. Setiap jawab tuh, wah cepet deh, Masya Allah. Insya Allah teman-teman bakal kaget nanti. Ya, jadi ya ini istilahnya keistimewaan dari Arba'in gitu. Jadi ya, mode lambat oke, mode cepat juga oke. Begitu juga deh, sama lah antara Az-Zaidani dan juga Komaroni. Itu alamatnya sama-sama alif sebab isim musanna. Tinggal nanti dibedakan isim musannanya aslikah atau yang mulhakkah. Yang terakhir adalah nun. Yang nomor 4 adalah nun. Jadi, i'rab rafa itu alamat ada 4, dhammah, wawu, alif, dan nun. Dhammah, wawu, alif
ini khusus apa? Doma, wawu, alif ini yang masuk pada isim. Sedangkan nun ini masuk pada fiil, khusus pada fiil. Karena nun ini apa? Masuk pada fiil aja lah. Jadi isim gak ada. Jadi doma ini bisa masuk pada isim dan fiil. Sedangkan wawu alif ini khusus masuk pada isim. Waduh, jadi gini. Sedangkan wawu dan alif itu khusus masuk pada isim. Dan nun khusus masuk pada fiil. Tapi kalau doma bisa dua-duanya. Jadi nun ini khusus masuk pada fiil. Nun menjadi alamat raf'a terletak pada berapa tempat? 1. Sebutkan af'al khamsah. Af'al khamsah ada 5. Sebutkan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini adalah lafaz yaf'alani kalimah fi'il mudhari, sebab kemasukan huruf mudhara'ah, mu'rab atau mabni, mu'rab, sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Yaf'alani, yaf'alani. I'rabnya nun. Sebab af'al khamsah. Alhamdulillah. Insyaallah mungkin sekian teman-teman. Mungkin itu aja. Kalau teman-teman masih bingung ataupun ingin bertanya-tanya tentang arba'in, insyaallah bisa langsung chat di nomor saya 0857 7179 7424. Belajar itu gampang, belajar itu mudah, belajar itu senang. Selagi kita ada kemauan, selagi kita ada mahabbah. Gimana biar ada mahabbah? Caranya terus menerus. Semoga sedikit manfaat barokah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman yang masih kesulitan, ya tetap semangat terus. Semangat. Alhamdulillah, insyaallah besok lah kita udah jalan 1 bulan. Alhamdulillah ini udah episode ke-29. Doakan semoga lebih istiqomah lagi ke depannya. Jangan lupa buat teman-teman yang menyaksikan video ini lewat YouTube, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, share, and comment. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan video ini lewat TikTok ataupun sosial media yang lainnya, bisa ditekan tombol like, share, komen, dan di-share, sebar ke teman-teman yang lainnya supaya konten ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.